SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta daurah Ramadan 1443 Masjid Darul Hijrah Stai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Surabaya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan arba'una haditsan fit tarbiyati wal manhaj. 40 hadis berkaitan dengan pendidikan, pembentukan karakter dan pendidikan manhaj, metode dalam beragama, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang kelima, al-haditsul khamisu. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah dahulu ada 3 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Mereka datang ke rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Tatkala mereka diberitahukan yakni tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menganggap seakan-akan ibadah beliau itu sedikit. Faqalu, namun mereka menyadari, maka mereka mengatakan kemudian, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami keluarkan anak itu, keluar. Di mana kami jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni bagi beliau apa-apa yang telah berlalu dari kesalahan beliau dan apa-apa yang akan datang kemudian yang mungkin beliau lakukan. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka berkata, amma ana, adapun aku, fa inni usalli lail abadan, sungguhnya aku ini akan melaksanakan sholat malam selamanya, ini seumur hidupku. Wa qala akharu, dan yang satu lagi, yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wala uftir, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Artinya tiada hari tanpa puasa. Ya datang waktu buka ya buka, ya. Cuma hari-hari aku lalui ini aku akan berpuasa. Wa qala akharu, yang ketiga berkata, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Yani adapun aku akan menjauhi para wanita dan aku tidak akan menikah selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, datanglah Rasulullah kepada mereka, ya. Faqal, lalu beliau berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, sesungguhnya aku ini benar-benar orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian, dan orang yang paling bertakwa kepadanya di antara kamu sekalian. Lakinni asumu wa uftiru, namun aku ini berpuasa, ya juga aku berbuka. Ada hari-hari aku berpuasa, ada hari-hari aku tidak berpuasa. Itu maksudnya. Wa usalli wa arqudu, dan aku yakni di malam hari ya sholat, ya juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi yakni istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku ini, tuntunanku ini, pola hidupku ini, cara hidupku ini, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Dan ini terjemahan detail tentang hadis ini. Nah, hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam selama 10 tahun di kota Madinah, menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wasallam. Anas ini putra dari siapa? Ya Malik. Ibunya adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang wanita cerdas. Ketika Ummu Sulaim diminta oleh Abu Talha Al-Ansari, ini seorang
Waktu itu belum memeluk Islam. Dia meminang ibunya Anas. Kata ibu Anas, engkau ini seorang laki-laki musyrik. Ya. Aku tidak akan menikah dengan seorang musyrik. Kalau engkau mau, ya, masuk Islam, dan itu sebagai mas kawinmu. Jadi mas kawin termahal dunia akhirat. Mas kawin seorang wanita yang cerdas, itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibu dari Anas bin Malik. Nah, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, si ibunya, ini Ummu Sulaim radhiyallahu anha, langsung menjadikan Anas bin Malik sebagai nelayan Rasulullah, sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nelayan, pelayan. Jadi ini tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau tahu betul tentang bagaimana kehidupan Nabi alaihissalam ya, di kota Madinah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana perangai beliau. Ya, ini persaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, "Ja'a thalathatu rahtin." Ada 3 orang, rahtun itu atau ruhait. Ya, rahtun atau ruhaitun itu bilangan antara 3 sampai 9 atau 10. 3 sampai 9 atau sampai 10. Itu rahtun. Salah satu rahtin ya 3 orang sahabat. Sebagian ulama mengatakan 3 orang ini yang datang kepada istri-istri Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Jadi sebagian ulama ada yang menyebutkan 3 orang ini, dan mereka yang terkenal orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr ibn al-As, dan Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 3 orang yang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buyut jama dari bait. Tapi rumah zaman dulu jangan dikira kayak rumah zaman sekarang. Rumahnya istri para nabi itu ya bilik, kamar-kamar mereka. Mereka ada berapa? 9 orang. Ya. Jadi kalau orang ingin nikah 4, ya harus siap rumah 4. Jangan kos-kosan. Ya. Siap rumah 4. Buyut. Kalau ada yang ingin. Tapi kalau 1 cukup ya cukup. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir tidak bisa adil, maka cukup 1. Karena nikah itu bukan gaya-gayaan. Nah, zaman sekarang ini ada orang gaya. Iya, hanya untuk gaya. Padahal kere, tidak punya apa-apa. Ya. Tapi gaya. Supaya orang bilang Masya Allah, punya istri 2, tapi berantem terus. Lah, orang nikah itu untuk sakinah, mawaddah, warahmah, bukan untuk berantem. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu dipikirkan. Rumah tangga itu untuk apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya poligami itu ada syaratnya, disebut oleh para ulama. Bahwa semaunya seorang mau nikah, kawin, terus cerai, kawin lagi, cerai. Ya, yaitu ini yang bikin musibah. Ya, ini yang buat musibah. Jadi Nabi alaihissalam punya beberapa orang istri, radhiyallahu anhunna. Sebagian dari mereka didatangi oleh 3 orang ini. Untuk apa mereka mendatangi? Mereka datang yas'aluna an ibadati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bertanya kepada beliau
kepada para istri Nabi itu beberapa orang tentang bagaimana sih ibadah Nabi SAW itu. Tentu ibadah yang ditanyakan di sini adalah ibadah yang tersembunyi, yang tidak tampak. Kalau ibadah-ibadah yang nampak, ya semua lihat di masjid, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, ibadah haji, ibadah umrah, itu ibadah-ibadah yang umum. Semua lihat, para sahabat melihat tentang apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ditanya di sini adalah tentang ibadah-ibadah yang bersifat di rumah, tersembunyi. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui ibadah orang-orang yang soleh, yang taat pada Allah, itu dengan bertanya kepada istri mereka. Karena yang paling tahu tentang keadaan seorang suami itu ya istri. Bangun malamnya, baca Al-Qur'annya, puasa sunnahnya, muamalahnya dalam rumah tangga. Yang paling mengetahui adalah ya orang paling dekat dengan suami, yaitu istri. Bisa juga kalau punya anak, mungkin anak yang tahu tentang orang tuanya. Tetapi yang paling mengetahui adalah istri. Makanya mereka bertanya kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diberitahukan oleh para istri Nabi ini menjelaskan tentang ibadah Nabi Alaihissalam. Beliau ada orang yang puasa, ya juga kadang ada hari-hari beliau tidak berpuasa. Ya, beliau ada orang yang bangun di malam hari, sholat malam, juga beliau tidur. Ya, beliau juga mengumpuli istri-istrinya. Ya, giliran mereka ada. Dijelaskan secara umum tentang perlakuan Nabi Alaihissalam dan ibadah-ibadah beliau, amalan beliau di dalam rumah tangganya. Nah, ketika mereka mendengar apa yang dijelaskan oleh para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhunna ini, maka ka'annahum taqaluha artinya ra'auha qalilan. Mereka memandang ibadah-ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh istri-istri beliau ini, mereka anggap itu sedikit. Mereka anggap sedikit. Tetapi kemudian mereka menyadari, ya, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa disamakan dengan Nabi. Aina nahnu min an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita ini jika dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau sudah diampuni dosa-dosanya, kesalahannya. Maka dari itu, kalaupun mereka melihat ibadah Nabi itu seakan-akan sedikit, artinya karena Nabi SAW itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala yang terdahulu dan yang kemudian. Nah, kalau kita ini belum. Paham ini ya? Jadi mereka menyadari setelah itu, karena mereka menganggap ibadah ini sedikit. Namun karena apa? Beliau sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, kata mereka, ka'annahum taqaluha. Dan ini tentang Allah mengampuni dosa-dosa Nabi SAW itu disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat yang kedua. Surat Al-Fatah ayat kedua, bahwa Allah telah mengampuni kesalahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Agar Allah mengampuni apa yang terdahulu dari dosamu dan apa yang kemudian. Baik. Di sini ada suatu mauqif, hal yang perlu dicermati. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW yang ini berbuat dosa sebagaimana dosa kita, manusia biasa? Jawabannya tidak.
Jangan dibayangkan bahwa Nabi SAW melakukan dosa-dosa. Ya, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Namun ada satu hal yang beliau merasa tetap memiliki kesalahan, atau beliau anggap itu kesalahan, yaitu jika dibandingkan antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau dengan amal ibadah yang beliau lakukan, itu seakan-akan amal ibadah beliau masih sangat kurang. Nah, perasaan ini seakan-akan beliau itu berdosa. Padahal beliau sholat malam itu sampai kakinya bengkak, telapak kakinya terbelah, terpecah-pecah. Lalu Aisyah bertanya kepada beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, lima fa'alta? Mengapa Anda lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu terdahulu dan kemudian? Qal afala akunu abdan syakura. Ini aku ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Makanya belum meningkatkan amal ibadahnya, sholat malamnya. Lah sholat malam kita tidak ada apa-apanya, ya. Kalau ada yang bilang panjang, ya, tidak ada apa-apanya. Sholat tarawih kita ini 10 terakhir kurang, ya, kaki belum bengkak, ya. Itu sudah gelisah, ya, goyang kiri, goyang kanan, ya. Kelihatan televisi itu. Jadi An-Nabi SAW pernah sholat di malam hari, membaca 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Beliau dalam keadaan sakit, ya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. 7 disebut dengan istilah ulama as-sab'ut tiwal. 7 surat terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Beliau sholat satu malam baca 7 surat ini dalam keadaan sakit, sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang bisa menandingi Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa yang dimaksud dosa di sini bukan beliau berbuat maksiat. Hasya wa kalla. Ya, beliau adalah orang yang paling jauh dari berbuat dosa, sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau merasa amal ibadah yang beliau lakukan itu, jika dibandingkan dengan nikmat Allah berikan kepada beliau, ya, itu jauh lebih besar nikmat Allah dibandingkan dengan amal ibadah beliau lakukan, maka beliau selalu merasa bersalah atau kurang ibadahnya. Ini yang dimaksud dengan dosa itu. Jadi Nabi alaihissalam orang yang sangat jauh dari perbuatan dosa. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyadari hal itu, bahwa kami ini tentu tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah diampuni oleh Allah kesalahannya yang lalu maupun yang kemudian. Lalu masing-masing berikrar. 3 orang ini kemudian mereka itu seakan-akan berjanji pada diri mereka. Yang satu mengatakan, yang pertama mengatakan, amma ana, adapun aku, fa inni usolli lail abadan, aku akan sholat malam seumur hidupku. Abadan ay daiman duna inkita, semalam penuh aku sholat, dan itu setiap malam. Dan itu setiap malam. Bukan hanya 10 terakhir, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang beribadah pada Allah, yakni sepanjang tahun,
Jangan menjadi orang yang ibadah pada Allah hanya di bulan Ramadan. Begitu Ramadan lepas, juga ibarat lepas dari kandang. Ya. Jadi beribadah pada Allah seumur hidup kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kematian menjemputmu. Itulah kehidupan seorang mukmin. Al-hayatu ibadatun. Ya. Hidup ini adalah ibadah bagi orang mukmin. Kalau orang materialistis, hidup itu adalah duit. The time is money. Ya, waktu adalah duit. Itu orang materi. Ya, silakan makan materinya, telan materinya. Ya. Kalau orang mukmin tidak. Orang mukmin, ya, the time is ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si al-waktu ibadatun, al-umru ibadatun. Itulah orang mukmin. Kalau berbuat dosa, kembali pada Allah, bertobat. Dan bertobat itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini mengatakan, yang pertama, aku akan sholat malam, ya, seterusnya, ya, sepanjang malam, dan yakni tidak akan tidur. Kemudian yang kedua mengatakan, wa qala akhar ana as-sumud dahra wala uftiru. Aku akan berpuasa sepanjang tahun. Tapi disebutkan di sini oleh para ulama, ai uwasilus siyam yauman ba'da yaum. Yang selalu berpuasa setiap hari. Itu maksudnya. Ad-dahr artinya as-sanah. Satu tahun sama dengan dahr, atau zaman secara menyeluruh. Itu dahr. Tapi intinya di sini yang dimaksud adalah aku akan berpuasa sepanjang tahun. Tiada hari tanpa puasa. Wala uftir, dan aku tidak akan berbuka. Artinya tidak ada satu hari pun yang aku berbuka. Setiap hari aku berpuasa. Ini yang dimaksud. Maqala akhar, yang ketiga berikrar, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku akan menjauhi wanita karena dia menganggap nikah itu menghabiskan waktu. Ya, karena menikah itu anggap menghabiskan waktu. Waktu habis hanya untuk kawin, mikir istri, ya, nafkahnya, makannya, minumnya, nanti keluar belanja ini itu. Akhirnya dianggap itu akan menghalangi dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sehingga dia mengatakan, amma ana a'tazilu an-nisa, aku akan menjauhi wanita, fala atazawwaju abadan, aku tidak akan menikah. Nah, apa-apa yang mereka ucapkan ini, itu didengar oleh istri-istri Nabi SAW yang menyampaikan tentang apa yang mereka tanyakan. Jadi ketika mereka mengucapkan kalimat ini, itu didengar oleh istri Nabi SAW yang menyampaikan pola hidup Nabi. Maka ketika Nabi SAW datang, orang-orang ini sudah pergi. Ketika Nabi SAW datang, diberitahukan oleh para istri tadi ada 3 orang datang, jadi sahabatmu, mereka bertanya dan kami jawab, lalu mereka berikrar. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengumpulkan sahabat di masjid. Kemudian beliau mengatakan demikian, mabalu aqwam, mengapa ada sebagian orang mengatakan begini dan begitu. Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi SAW mendatangi orang-orang itu, 3 orang itu, dan beliau mengatakan pada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Yang mengatakan bahwa aku ini ya akan sholat di malam hari dan tidak akan tidur. Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka.
aku akan menjauhi wanita. Kalian kan mengatakan kalimat-kalimat itu? Lalu beliau menjelaskan, ama wallah, ketahuilah bahwasanya inni la akhsyakum lillahi, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Tetapi lakinni, namun asumu wa uftiru, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usolli wa arqudu, aku sholat di malam hari dan aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita, yakni istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak senang dengan pola hidupku, cara hidupku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita, ya. Pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini, di antaranya bahwa dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang soal atau as-soal an ahwalis salihin fil ibadati liqtida'i bihim. Kita bertanya perihal orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala, bagaimana ibadah mereka. Tentu ibadah yang kita tidak mengetahui, ya. Untuk apa kita bertanya? Untuk mengetahuinya, agar supaya apa? Al-iqtida'u bihim, menjadikan mereka contoh, ya. Makanya dalam sirah para ulama, sejarah para ulama itu, kita melihat bagaimana mereka menyebutkan ibadatuhu, di antara namanya, tahun lahirnya, karya tulisnya, ya, guru-gurunya, murid-muridnya, di antara yang ditulis adalah ibadahnya. Bagaimana ibadahnya? Ya. Untuk apa? Supaya al-iqtida, mengikuti mereka. Bagaimana mengetahuinya? Ya dengan bertanya, imma kepada istri-istri orang soleh itu, atau pada murid-murid mereka. Kadang-kadang ada murid-murid mereka yang tahu betul tentang gurunya, ya, ibadah gurunya, ketaatannya. Nah, jadi penting untuk bertanya tentang kehidupan para orang-orang soleh, para ulama, untuk mengikuti mereka. Ya, dan paling patut diikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, anna az-zawjah a'lamu bi ahwal zawjiha. Istri itu yang paling mengetahui tentang keadaan suaminya. Maka dari itu tidak sedikit para sahabat yang datang kepada istri Nabi bertanya. Ada yang datang kepada Aisyah bertanya masalah-masalah agama, masalah-masalah Rasulullah SAW, ya. Pernah ada seorang tabi'in datang kepada Aisyah, bertanya kepada Aisyah, ya ummah, wahai ibuku, kaifa kana khuluqu Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dahulu. Tanya kepada Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ataqra'ul Quran, apakah kamu baca Quran enggak? Kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak perangai Rasulullah SAW Al-Quran. Dia bertanya pada istri atau orang yang paling dekat dengan seseorang. Kemudian ketika mereka mengatakan, ya, setelah diberitahukan, faka'annahum taqaluha, mereka menganggap bahwa ibadah Nabi SAW itu seakan-akan sedikit, ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang datang ini dari kalangan sahabat, orang-orang yang betul-betul semangat dalam beribadah.
pada Allah Ta'ala. Maka mereka ini sampai-sampai menganggapnya ibadah Nabi SAW itu sedikit, ya. Yang kemudian mereka menyadari bahwa ibadah mereka berbeda dengan Nabi SAW. Lalu masing-masing bertekad. Ini menunjukkan semangatnya mereka dalam beribadah, ya. Namun semangat itu, ya, tidak boleh, ya, dijadikan sebagai standar. Jadi jangan karena semangat kemudian berbuat ibadah semaunya orang yang semangat itu salah besar. Yang jadi standar itu adalah bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, bukan sekedar semangat, tapi harus ada dalilnya. Jangan hanya semangat beribadah tanpa ada dalil. Karena Islam ini adalah agama percontohan, agama qudwah, agama uswah, ya, berdasarkan ilmu dan amal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Bukan masing-masing berbuat semaunya atau memproduksi ibadah kreatif dalam memproduksi ibadah. Seandainya seorang ingin melakukan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah, itu sudah sangat mencukupi. Bahkan seorang tidak mampu mengerjakan semuanya. Maka Islam tidak memerlukan produksi amalan baru dalam ibadah ini. Sudah cukup. Sholat 5 waktu, puasa sebulan di bulan Ramadan yang menjadi rukun-rukun Islam, ibadah haji, ibadah umrah, zakat. Seandainya seorang mengerjakan itu sudah mencukupi. Belum lagi amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah sangat banyak, ya. Amalan sunnah sangat banyak, ya. Baik berkaitan dengan sholat, ada sholat tahajud. Selain sholat yang 5 waktu, sholat sunnah itu banyak. Kemudian bahkan ada namanya sholat mutlak, sholat tanpa sebab. Seorang ingin sholat, tapi harus ada waktunya, pada waktunya, ya. Kalau sholat mutlak di saat-saat yang dilarang, maka tidak boleh. Ya. Kemudian belum lagi masalah sedekah. Sedekah itu dengan harta, dengan tenaga, dan yang lainnya, dan membantu kaum muslimin, dan banyak. Kemudian puasa sunnah, banyak puasa sunnah. Ada puasa Daud, kurang tak puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Apa masih kurang? Ya, tidak ada puasa yang lebih dari puasa Daud. Jadi puasa sunnah, puasa yang paling cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu puasa Daud. Ya, tidak mampu puasa Daud, ada puasa Senin Kemis. Artinya kurang lebih 8 hari setiap bulan. Kalau Senin Kemis, ya. Tidak mampu, ada puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, atau hari-hari terserah. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu boleh 3 hari, Senin, 13, 14, 15. Kalau misalnya seorang dalam keadaan safar, dia tidak bisa melakukan hal ini, boleh di hari-hari yang lain. 3 hari itu. Karena ada hadis yang mutlak, 3 hari setiap bulan. Tidak mampu 3 hari setiap bulan, ada setahun sekali puasa Arafah, puasa 10 Muharram, ya. Apa lagi? Ada 6 hari bulan Syawal, ya. Jadi ibadah ini sangat banyak dalam Islam ini. Tidak usah membuat ibadah yang baru. Karena ditolak, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Para siapa mengerjakan amal yang
bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa terkadang ada orang mempunyai niat yang baik, ya, kemudian dia melakukan satu ibadah, diproduk sendiri, katanya niatnya baik, maka kita katakan pada orang yang melakukan hal tersebut, kira-kira 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW ini, niat-niat mereka itu baik apa tidak? Jawabannya baik. Tak mungkin 3 sahabat ini niatnya tidak benar. Ya. Ketika seorang mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang tahun, aku akan sholat sepanjang malam, aku tidak mau menikahi wanita karena ingin beribadah pada Allah Ta'ala, kira-kira niat mereka ini baik apa enggak? Baik, jelas. Ya. Tetapi ketika mereka ingin mengerjakan sesuatu, ya, yang berlawanan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka langsung ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa niat yang baik itu belum tentu menghasilkan amal yang baik. Ya. Apalagi model-model sekarang ini, yang penting kan hati. Seorang laki-laki datang di hari Idul Fitri bersalaman dengan seorang wanita bukan mahramnya, yang penting kan niat, ya. Lalu melakukan yang haram. Laki salaman sama perempuan bukan mahramnya, itu kira-kira halal apa haram? Haram. Terus alasan nih, yang penting niat, ya. Oh iya sambil guyu ketawa. Sebetulnya istighfar. Ya Allah, aku ini berdosa salaman sama kamu ini. Haram hukumnya. Tapi apa ya? Tapi aku kesalahan. Insya Allah diampuni. Tapi kemudian, gak apa-apa ya. Yang penting hati ke hati, ya. Kita kan yang penting hati bersih. Hati bersih. Ya inilah bagaimana syaitan itu, ya, memperindah sesuatu yang buruk. Itu cara syaitan. Itu cara syaitan. Ada lagi yang ambil uang riba, sengaja membungahkan uangnya, niatnya apa? Membantu fuqara masakin. Ya sama. Ya. Niatnya kan, niat aku bener kan, untuk membantu fuqara masakin. Makanya aku bungahkan uang ini. Ya, ini termasuk tazyinus syaitan. Termasuk bagaimana syaitan menghiasi yang haram itu seakan-akan halal. Maka hati-hati. Hati-hati, waspada. Niat yang baik itu akan menelurkan amal yang baik. Itu jelas. Kalau niatnya baik, pasti akan membuahkan amal yang baik. Tidak ada niat yang baik membuahkan amal yang buruk. Tak ada. Maka dari itu kita jangan mau ditipu oleh syaitan, ya, atau mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang ucapan-ucapan itu untuk hawa nafsu, ya. Karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang at-taraffuqu fil ibadati. Agar seorang, yakni dalam beribadah pada Allah Ta'ala, dia tahu dirinya. Jangan sampai dia berlebihan, jangan sampai memayahkan dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang sholat di malam hari, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, maka tidurlah. Kalau sudah hilang ngantuknya, baru dia sholat. Jangan sampai sholat maunya istighfar, tahu-taunya melaknat dirinya sendiri, ya. Iya, maunya ucapan astagfirullah, aku mohon ampun pada Allah Ta'ala, tahu-taunya dilaknat dirinya sendiri. Karena kan ngantuk. Makanya seorang kalau ngantuk itu tidur. Pernah seorang sahabat, seorang wanita, Zainab, itu ikat tali di tiang masjid Nabawi dulu, seutas tali. Kemudian Rasulullah masuk, melihat ada tali yang diikat. Ditanya, ini tali apa ini?
Kata para sahabatnya, Rasulullah, ini talinya Zainab. Itu kalau sholat di malam hari, kalau ngantuk dia ngelantung di tali itu. Buka, kata Nabi SAW. Lepas tali itu. Hendaknya seorang beribadah pada Allah semampunya. Kalau ngantuk tidur. Itu Islam. Ya. Jadi Islam agama yang memberikan kemudahan. Tidak memberatkan umat ini. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seandainya aku ini beriman pada engkau, pada Allah dan engkau, aku sholat 5 waktu, aku puasa bulan Ramadan, aku menunaikan zakat, ya, dan aku lakukan ibadah haji atau puasa di bulan Ramadan, apakah aku masuk surga? Aku termasuk golongan apa? Kata Nabi SAW, engkau termasuk dari orang-orang yang minas siddiqin wa syuhada. Dalam satu riwayat, apakah masuk surga? Iya. Sudah selesai. Jadi kalau seorang melakukan yang wajib, ya, meskipun dia tidak melakukan yang sunnah, maka itu sudah jaminan surga baginya. Namun amalan itu membuat manusia bertingkat-tingkat dalam tingkatan surga. Ada orang yang tingkatnya paling tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di tengah, ada yang di bawah, dan seterusnya. Sesuai dengan amal. Jadi amal itu akan menjadikan di mana letaknya manusia itu. Ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang, ya, masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya kita dianjurkan melakukan amal-amal sunnah, karena ini mengangkat derajat seseorang selain yang wajib. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang dia membatasi ibadahnya dalam amalan-amalan yang sunnah, ya, itu lebih baik daripada dia sungguh-sungguh tetapi dalam perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang melakukan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu, diajarkan oleh beliau, tapi sederhana, itu lebih baik daripada seorang melakukan masya Allah amalan-amalan banyak tapi bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, iktisadun fis sunnati khairun min ijtihadin fil bid'ati. Ya. Iktisad, sederhana dalam ibadah sesuai sunnah, itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi mengamalkan amalan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Ya, siapa yang menyempurnakannya? Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu sekalian akan agamamu, dan telah kucukupkan bagi kamu sekalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi tidak usah menambah-nambah lagi dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu yang diikuti. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, ana a'lamukum billah, ya, ana akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, aku orang paling takut pada Allah dan paling bertakwa kepadanya, namun aku berpuasa, aku juga berbuka, aku sholat, aku tidur, aku menikahi wanita. Inilah makna dari apa yang beliau sabdakan dalam hadis yang lain, a'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Berikan hak Allah, hak fisik kita, hak istri,
hak anak, dan seterusnya. Jadi Islam agama yang mengajarkan pada kita untuk apa? Tidak mengabaikan atau melalaikan hak-hak setiap yang berhak. Karena seorang hamba Allah, dia hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah kita jaga dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita, menjauhi larangan Allah. Juga hak manusia kita berikan, hak orang tua, hak istri, hak anak, hak tetangga, hak diri kita. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah pada yang berhak akan haknya. Jadi Islam sudah sempurna, tidak ada lagi tambahan-tambahan dalam beramal, ya. Dan yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata sunnah di sini adalah berarti pola hidupku, cara hidupku, tuntunan hidupku. Ya. Yaitu yang apa? Memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Itu pola hidup Islam. Barang siapa yang tidak mau dengan cara ini, maka ada dua kemungkinan. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Para ulama menyebutkan, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, ada yang cara hidupku ini, lalu kemudian dia berpaling, dia tidak mau dengan cara hidupku ini, bahkan mungkin dia menentangnya, ini bisa sampai kepada kekufuran. Falaysa minni. Dia bukan dari umatku. Dengan catatan kalau dia menentang, dia tidak mau dengan pola hidup ini. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, bahwa kalau dia tidak mau dengan cara hidupku ini dan sunnahku ini, ya, kemudian dia menyelisihi sunnah yang aku ajarkan ini, yang mana sunnahku ini adalah apa? Agama yang mudah. Ya, bu'itsu bisamahati, ya, aku diutus oleh Allah Ta'ala dengan agama yang mudah. Karena agama Rasulullah SAW agama yang mudah, tidak menyulitkan. Nah, kalau ada orang memilih yang lain, dia tidak mau yang Allah berikan kemudahan, dia tidak mau, berarti dia menyelisihi jalan Rasulullah SAW, tapi tidak keluar dari Islam. Yang keluar dari Islam itu yang menentang. Jadi kata laisa minni, ada dua golongan manusia. Kalau ada orang menentang cara hidup Nabi SAW, dia tidak mau mengikutinya, bahkan dia menentangnya, berarti dia ini bisa sampai keluar dari Islam. Tapi kalau dia hanya menyelisihi, dia memilih yang sulit, padahal ada yang mudah, berarti dia menyelisihi sunnah Nabi SAW, namun dia tidak sampai keluar dari Islam. Ini perlu dipahami tentang makna laisa minni. Baik ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Islam itu adalah agama qudwah, agama keteladanan, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua amal ibadah yang kita lakukan harus ada contohnya dari Nabi alaihi wasallam. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang memaksakan diri dalam beribadah dengan mengadakan ibadah yang baru yang kemudian menyulitkan diri kita sendiri. Karena ini bukan dari millah, dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan dari cara agama beliau, yang mana beliau mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama Allah ini adalah mudah, tidak sulit. Nah, inilah metode dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sekarang ini masalah manhaj, ya.
Maka saya sebutkan pada kesempatan yang baik ini bagaimana manhaj kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Hanya 3 kalimat, 3 kata pendek singkat. Ya, metode kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala yaitu lillahi, billahi, fillahi. Itu manhajnya. 3 kata singkat. Bagaimana metode Ahlussunnah dalam beribadah pada Allah? Lillahi, billahi, fillahi. Lam, ba, fi. Ya. Apa makna lillah? Kita beribadah lillah artinya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena ini syarat diterimanya amal ibadah seorang. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Billah. Apa arti billah? Dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, seorang tidak akan mampu beribadah pada Allah Ta'ala. Makanya kita selalu mohon pada Allah dalam setiap sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Yang ketiga, fillah, artinya fi syariatillah, yaitu dengan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi syarat kedua diterimanya amal ibadah seorang, harus sesuai dengan syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang. Manhaj ibadah Ahlussunnah wal Jamaah 3 kata. Lillahi, billahi, fillahi. Ya. Paling tidak kalian pulang daurah ini bawa 3 kata ini. Tidak usah bawa banyak-banyak. Hilang lillah, fillah, billah. Baik. Dari mana dalil bahwa agama kita ini agama qudwah, contoh teladan dari Rasulullah SAW? Tidak boleh membuat bid'ah dalam agama Allah, yaitu apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini diantara landasannya. An Abis bin Rabi'ah, qal, dari Abis bin Rabi'ah rahimahullah berkata, ra'aitu Umar atal hajara. Aku pernah melihat Umar bin Khattab datang ke Hajar Aswad. Ya, ke Hajar Aswad. Faqal, lalu beliau mengatakan, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku tahu betul bahwa kamu, wahai batu Hajar Aswad ini, kamu adalah batu. La tadurru wa la tanfa'u. Kamu tidak bisa memberikan celaka dan tidak juga bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya. Jadi agama ini jangan dibenturkan dengan akal. Ya. Tapi iktidak. Ada contohnya, lakukan. Tidak ada contohnya, jangan dilakukan. Ya. Jadi Umar bin Khattab ngerti batu ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi celaka pada seorang. Tapi karena berhubung Rasulullah cium pada batu ini, aku cium. Karena ikut. Karena mengikuti iktidak bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam agama iktidak, mengikuti, bukan membuat yang baru. Makanya alangkah indahnya perkataan sebagian orang yang mengatakan wa khairu kulli khairin fittiba'i man salaf wa syarru kulli syarrin
fi ibtida'i man khalaf. Tulis wa khairu kulli khairin wa khairu kulli khairin fi ittiba'i man salafa. Itu bait depan. Titik yang berikutnya sambungannya, ya. Bait yang akhir, wa syarru kulli syarrin fi ibtida'i, ya. Kalau tadi ittiba, sekarang ibtida'i man khalafa. Wa khairu kulli khairin fi ittiba'i man salaf wa syarru kulli syarrin fi ibtida'i man khalaf. Artinya sebaik-baik semua kebaikan itu dalam mengikuti para salaf, dan seburuk-buruknya keburukan dalam mengadakan sesuatu yang baru oleh orang-orang yang datang kemudian. Fi ibtida'i man khalaf. Cukup? Sudah selesai kan? Selesai. Ada pertanyaan enggak? Apa cukup? Baik. Sami'na wa ata'na. Karena kami ini ya mengikuti tata aturan yang ada. Panitia mengatakan Ustaz, stop Ustaz, sudah cukup Ustaz. Baik, samaan wa ta'atan. Baik, demikian semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.